Di sini saya jelaskan untuk pembacaan data di YDT untuk unit motor Aerox ya. Yang tadi terbaca di historik kerusakan adalah di D61, itu permasalahan di sensor ISC. Apa perbedaan dengan D61 dan D37 ya? D61 kemungkinan besar adalah adanya terputusnya arus ke ISC ataupun ISC itu sendiri tidak berfungsi. Kalau D37 adalah kemungkinan besar adanya RPM yang melebihi, yang akhirnya menimbulkan kode 37 ya, seperti itu. Dan di sini data untuk motor Aerox-nya. Di sini terbaca temperatur udara masuk dia normal, atau tekanan udaranya juga dia normal. Kecepatan kendaraan ya, posisinya kecepatan ada di roda depan ya. Baterai di angka 13,8 sampai dengan 14. Tegangan bukan TPS ini di derajat 16, dia terbaca untuk voltasenya ada di 0,64 ya, sama seperti kayak di Honda. Pada saat derajat 0 dia terbacanya di angka 0,4 sekian sampai dengan 0,5 sekian. Di sini terbaca dari sensor O2 ya, terbaca dari 0,08 sampai dengan 0,8, sama seperti kayak di HDS. Untuk normalnya adalah di angka 0,1 sampai dengan 0,9 sesuai dengan kerja sensor O2 tersebut ya. Di sini mungkin ada yang dipertanyakan apa perbedaan antara temperatur udara masuk dan tekanan udara masuk ya. Kalau tekanan udara masuk atau IAPS adalah yang disensor adalah tekanan yang masuk ke total body sesuai dengan kinerja beban motor tersebut. Kalau temperatur udara masuk atau IATS adalah kadar oksigen atau udara yang sesuai di lingkungan kita masing-masing. Memang biasanya dipengaruhi ada dari filter udara ataupun suhu mesin. Mungkin ada toleransi standarnya suhu kita mungkin di 31 sampai dengan 35, kemungkinan bisa bertambah di angka 40 karena adanya panas di suhu mesin ya. Di sini terbaca sensor tekanan udara masuknya di angka 38,2, satuannya adalah kPa ya, ataupun IAPS. Kalau di Hondanya adalah MAP ya. Sama seperti di Honda, dia MAP, yang disensor adalah tekanan total body ya, tekanan udara masuk di total body. Di sini terbaca juga adanya STF campuran bahan bakar. Stoichiometrinya adalah di angka 14,7 berbanding 1. Satunya adalah bahan bakar dan 14-nya adalah udara. Tapi kenapa di motor tipe-tipe Yamaha untuk yang Euro 3 rata-rata untuk pembacaannya di angka 15 ya. Dan di sini STF-nya pun lebih dari 1, namun satunya pun tidak mencapai di angka 1,1, 1,0. Ini masih dalam kondisi dia normal. Tapi untuk masalah AVR-nya di 15, ini karena posisi bahan bakar lebih diiritkan ya. Pada saat sudah akselerasi dia akan berubah untuk di angka di 13 dan 14. Ini kinerja katup ISC. Di sini bukaannya mencapai di angka 45% ya. Jadi ini yang di trouble-nya awal tadi, ini motornya tadi posisinya kadang RPM tinggi. Dan ini permasalahannya adalah posisi di katup ISC-nya. Kemungkinan besar adalah kotor ataupun ada arus di sistem ISC-nya yang tidak beres ataupun sistem kerja ISC-nya juga yang tidak beres. Maka di YDT sendiri ada namanya aktivasi ISC, kita juga akan mengetahui dari sistem kerja ISC tersebut. Perbedaan antara ISC dan FID itu mungkin dari teman-teman sendiri akan berpikirannya itu sama ya. Memang dalam satu sistem kerjanya adalah sama teman. Di tipe-tipe motor untuk Yamaha, kinerja katup ISC itu bekerjanya tidak pada saat suhu dingin saja, beda dengan FID. Kalau FID bekerja pada saat suhu dingin,
setelah dia suhunya ideal normal, dia FID tidak bekerja lagi. Tapi kalau untuk kinerja katup ISC itu dia bekerja secara real time, walaupun dia posisi suhunya sudah tinggi, itu pun tetap dia katup ISC itu sendiri dia masih bekerja ya. Karena yang dibutuhkan adalah penambahan udara, yang memungkinkan adalah ISC tersebut. Pada saat RPM-nya terlalu kecil ataupun karena posisi kekurangan udara, otomatis ISC akan membuka ISC-nya. Di sini terbaca dari presentasi ISC-nya tinggi, berarti bukaan ISC-nya pun semakin tinggi ya. Ini kemungkinan terganjal oleh kotoran. Yang tadi ada histori 61, itu bisa jadi hanya sejarah kerusakan, kemungkinan adanya pada saat penanganan posisi kontak on, posisi kabel ISC tercopot ya, ataupun memang posisi adanya kabel ISC yang tidak beres. Ini kita cek nanti posisinya. Ini masih belum dilakukan pengecekan, dilakukan SOP. Ini pada saat motor masih dalam keadaan trouble. Sekarang temperatur mesin untuk cairan pendinginnya di angka 82, temperatur udara masuknya pun ikut bertambah ya. Yang saya katakan tadi, ini mungkin dipengaruhi oleh faktor dari suhu mesin ya. Padahal kalau suhu sekarang ini saat ini saya dalam kondisi mendung, kemungkinan hanya suhu di kisaran di 28 sampai dengan 30 derajat. Ini saya lakukan SOP terlebih dahulu, nanti kita cek setelah saya lakukan SOP pembersihan throttle body dan cleaning injector dan pemeriksaan dari sistem EV lainnya. Sekian, terima kasih.